Halo semuanya, nama saya Eskil Hamonangan. Saya seorang mahasiswa vokasi akuntansi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi-materi yang telah saya pelajari selama mata perkuliahan komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Husnita dan Kak Ardi. Jadi selama satu semester ini, saya telah mempelajari dasar dari komunikasi bisnis. Nah, banyak hal yang telah saya dapatkan terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis ini. Jadi saya ingin mencoba merangkumnya dalam suatu video singkat ini, sehingga apa yang saya pelajari dapat saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Jadi, materi yang saya pelajari dalam satu semester ini, pertama, pendekatan komunikasi dalam bisnis. Dalam pendekatan komunikasi dalam bisnis, komunikasi bisnis biasanya dipakai untuk setiap pesan yang dikirim dan diterima untuk tujuan resmi, seperti dalam rangka menjalankan bisnis, mengelola organisasi, dan melakukan urusan formal lainnya. Komunikasi bisnis dalam ranah internal dapat bersifat formal dan bisa bersifat informal. Komunikasi seseorang mencerminkan karakter dirinya, sehingga akan membentuk citra pada dirinya itu. Jika komunikasinya baik, maka citranya itu akan baik juga. Sebaliknya, jika komunikasinya kurang baik atau buruk, maka citranya akan jelek atau buruk juga. Sama dengan halnya dengan organisasi, perusahaan maupun public relation. Kalau perusahaan itu punya citra yang buruk, maka perusahaan itu akan dipandang buruk oleh orang-orang. Tapi jika citra perusahaan itu baik, maka orang-orang akan memandang perusahaan itu juga baik. Materi yang kedua adalah etika dalam komunikasi bisnis. Jadi, etika dalam komunikasi bisnis sama dengan perilaku profesionalisme. Menurut Mary Ellen, ada 6 dimensi profesionalisme dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, sikap hormat. Sikap hormat di sini dimaksud adalah bekerja tepat waktu, menulis dengan jelas, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menerima kritik yang membangun, dan mau mendengarkan kalau kita dikritik, serta hal lainnya. Yang kedua, penampilan. Penampilan itu terkait dengan bagaimana orang memandang kita, yaitu apakah kita bersih, rapi, wangi, dan memberi kesan atau signature tersendiri kepada orang yang melihat kita. Yang ketiga, toleransi. Toleransi di sini adalah mampu mengontrol diri, menerima kekurangan orang lain, serta berpikir positif. 4, kejujuran dan etika. Di mana di sini ditunjukkan kita sebagai pribadi yang jujur, tidak terlibat konflik pribadi, dan menjaga rahasia. Yang kelima, dapat dipercaya dan tanggung jawab, yaitu komitmen, tepat janji, bekerja konsisten, dan berpikir realistis. Yang keenam, ketekunan dan kolegialitas, yaitu berupa hasil yang membanggakan, kepuasan pelanggan atau kolega, well prepared, disiplin, berbagi ilmu. Untuk materi yang ketiga adalah komunikasi bisnis global. Komunikasi tertulis dalam komunikasi bisnis itu ada surat, yaitu bisa berupa surat pengajuan perusahaan kepada perusahaan lain atau sebaliknya. 2, notulensi, itu berupa hasil-hasil rapat dalam perusahaan. Terus ada bentuknya laporan, itu bentuk tertulis pemasukan dan pengeluaran dalam organisasi contohnya, dan pengumuman, yaitu sebagai pemberitahuan kepada para pekerja yang berada di dalam perusahaan tersebut. Di dalam perkuliahan komunikasi bisnis global ini, saya juga diberikan materi tentang pentingnya storytelling dalam strategi produk digital. Kenapa? 1, storytelling memberikan pengalaman nyata bagi audiens. Jadi audiens akan lebih tertarik mendengarkan pengalaman orang dalam menggunakan produk dibandingkan mendengarkan daftar keunggulan produknya yang kamu sampaikan atau word of mouth. Yang kedua, membuat produk terlihat lebih unik. Jadi storytelling akan membuat produk menjadi unik. Bisa jadi memiliki keunggulan yang sama dengan produk lain, namun cerita dari produk akan membuatnya terlihat berbeda. Yang ketiga, menambah nilai sisi kemanusiaan. Kenapa? Karena di dalam membuat media pemasaran yang bersifat storytelling, itu ada nilai kemanusiaan yang menimbulkan rasa empati bagi yang mendengarkannya secara langsung dari konsumen atau masyarakat.
Di materi keempat, saya mempelajari teknik penerapan komunikasi bisnis. Jadi ada beberapa hal mengapa kita harus menyusun pesan secara persuasif. Yang pertama, menarik perhatian khalayak. Jadi, menarik perhatian khalayak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misal, menggunakan gambar, menggunakan warna yang mencolok, menyajikan headlines, dan tata letak teks iklan keseluruhan. Yang kedua, membangkitkan minat khalayak. Dengan membangkitkan minat khalayak, hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik khalayak sasarannya atau pasarnya. Dapat dilakukan dengan menggunakan ilustrasi faktual, kutipan, dan data-data yang valid. Yang ketiga, membangkitkan hasrat khalayak. Itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi resistensi yang ada, dengan mengidentifikasi dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang disampaikan oleh khalayak. Pada materi kelima, yaitu aplikasi penerapan komunikasi bisnis, saya mempelajari mengenai strategi yang dapat diaplikasikan dalam penulisan bisnis. Yang pertama, pembukaan langsung dan tidak langsung. Pola pembukaan langsung menyatakan tujuan utama secara langsung, sehingga sedikit kemungkinan terjadinya salah tafsir. Pola pembukaan tidak langsung menyatakan ide utama setelah paragraf buka. Yang kedua, menambah penekanan. Caranya itu dengan menampilkan gambar, tabel, atau grafik, serta keterangannya. Atau dengan kutipan kalimat-kalimat yang diberi tanda baca, bold, italic, dan font color, serta lain-lain. Yang kelima, penggunaan kalimat aktif versus kalimat pasif. Dalam komunikasi bisnis, disarankan untuk menggunakan kalimat aktif. Namun, ada kalanya kita boleh menggunakan kalimat pasif. Penempatan kalimat pasif jika penulis ingin menyamarkan objeknya. Contoh kata pasif dalam komunikasi bisnis itu, 10 barang yang datang terlambat dicatat bulan ini. Seorang penulis bisnis yang terampil harus bisa menempatkan kalimat aktif dan kalimat pasif yang tepat. Pada materi ke-6, saya mempelajari mengenai menangani konflik dalam negosiasi. Negosiasi sendiri itu adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang sesuatu hal demi kepentingan bersama. Jadi, di dalam negosiasi dibutuhkan minimal dua pihak yang mencoba mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam mencapai kebutuhan ini pastinya timbul konflik. Pada materi ini saya diajarkan mengenai bagaimana menangani konflik yang terjadi. Konflik yang dimaksud di sini adalah pertama, ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, ada pihak yang sama-sama setuju dan ada pihak yang tidak sama-sama setuju dengan hasil kesimpulan negosiasinya. Materi selanjutnya yang ketujuh, saya mempelajari tentang teknik dan strategi lobby. Jadi, dalam teknik dan strategi lobby ini, saya mendapatkan bahwa keberhasilan dan efektif tidaknya sebuah proses komunikasi tergantung pada komunikator, isi pesan, komunikan, dan salurannya. Tiap-tiap proses tersebut harus memiliki syarat-syarat efektif dan juga harus melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedelapan adalah teknik presentasi pada komunikasi bisnis. Jadi, pada teknik presentasi dan komunikasi bisnis, presentasi yang baik dibangun dengan 3 komponen utama, yaitu ada struktur, ada penyampaian kata-kata, dan gerak-gerik ada struktur, ada penyampaian kata-kata, dan gerak-gerik dan bahasa tubuh. Di struktur komponen-komponennya yang tampak itu adalah pembukaan, seperti salam, pembuka, dan bagaimana ice breaking kita dalam presentasi. Ada sikap dan bahasa tubuh kita, itu juga menunjukkan komponen yang tampak dalam struktur suatu presentasi, serta penutup atau closing yang powerful. Lalu penyampaian kata-kata. Penyampaian kata-kata yang dimaksud adalah cara berjalan dan melangkah, volume, besar kecilnya atau penekanan yang perlu dilakukan pada suatu kata tertentu,
dan cara mengatur suara. Lalu gerak-gerik dan bahasa tubuh. Itu komponen yang terlihat itu adalah kenyamanan audiens dalam mendengarkan kita dalam presentasi, gestur yang tidak tergesa-gesa, kontak mata, serta alat bantu atau visual. Lalu yang kesembilan adalah pendekatan budaya pada komunikasi bisnis. Jadi prinsip etika bisnis adalah pertama, prinsip kejujuran yang diterapkan itu adalah misalnya saat melakukan kontrak kepada pihak ketiga maupun karyawan, kejujuran terhadap konsumen itu diperlukan, jujur selama bekerja sama dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip ekonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, berkomitmen dan mempertanggungjawabkan semua keputusan. Yang ketiga, prinsip keadilan. Itu menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang diberikan. Ada prinsip loyalitas, yaitu kita loyal dengan apa yang kita kerjakan, dengan keseriusan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah prinsip integritas moral. Jadi berlaku untuk seluruh pelaku bisnis, karyawan, dan manajemen harus menjaga nama baik perusahaan. Materi yang ke-10 adalah pendekatan teknologi pada komunikasi bisnis. Jadi karena perkembangan teknologi, maka berkembang juga bagaimana komunikasi bisnis itu terjadi atau komunikasi itu terjadi. Ada 3 perspektif tentang komunikasi bisnis teknologi ini menurut Joseph Walter 1996. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Itu ada yang dikenal sebagai Media Richness Theory atau MRT. Itu mempelajari perilaku komunikasi manusia. Contoh, kita sekarang lebih menggunakan emoji untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dibandingkan kita menggunakan gestur tubuh atau gestur muka kita. Misal, kalau kita lagi senang, maka kita akan misal kalau kita lagi senang, kita akan menggunakan emoji yang menunjukkan bahwa emoji orang yang senyum dengan mata yang menyipit. Itu menunjukkan bahwa kita bahagia. Dan misalnya kita lagi marah, itu kita cenderung menggunakan emoji di mana emoji itu berwarna merah dengan mulut cemberut dan mata alisnya menyatu. Itu ada representasi dari sikap umum yang terjadi pada saat kita senang dan saat kita marah, yaitu pada saat kita senang itu mata kita menyipit dan mulut kita senyum tertarik, dan misalnya kalau kita lagi marah, alis kita cenderung akan menyatu dan mulut kita turun cemberut. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Itu ada social context cues theory. Disadari maupun tidak, dalam komunikasi bisnis, orang menyesuaikan dengan faktor sekelilingnya dan istilah-istilah. Contoh, as soon as possible, atau singkatan-singkatan seperti baper. Itu adalah bentuk komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga adalah komunikasi hyperpersonal. Itu komunikasi hyperpersonal. Komunikasi hyperpersonal terjadi ketika seseorang merasa nyaman untuk mengekspresikan komunikasi hyperpersonal terjadi ketika seseorang merasa nyaman untuk mengekspresikan. Komunikasi hyperpersonal terjadi ketika seseorang merasa nyaman untuk mengekspresikan diri dalam saluran komunikasi melalui media daripada komunikasi langsung. Jadi, dari mata kuliah komunikasi bisnis ini untuk kedepannya adalah selama pembelajaran 1 semester ini, ilmu-ilmu yang didapatkan dari mata kuliah komunikasi bisnis ini sangat banyak. Setiap ilmu mengajarkan hal-hal yang berbeda
dan tentunya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari mempelajari etika, media komunikasi tulis dan digital, serta komunikasi, negosiasi, dan lobby. Apalagi dalam waktu dekat ini, teknik komunikasi ini pasti akan berguna di kehidupan sehari-hari dan berguna bagi saya pada saat saya magang atau berada di dunia kerja nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada satu quotes menarik yang saya dapatkan dari salah satu tokoh yang saya kagumi, yaitu Nelson Mandela, bahwa dia berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Apalagi dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Untuk menaklukkan dunia, kita perlu yang namanya pendidikan, atau kita perlu yang namanya belajar. Belajar itu tidak mengenal batas usia dan juga tidak mengenal waktu. Maka semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin cepat atau semakin kuat kita untuk menghadapi dunia atau untuk menaklukkan dunia. Untuk kesan dan pesan kepada Ibu Husnita dan Kak Ardi, saya berterima kasih kepada Ibu Husnita dan juga Kak Ardi yang telah membimbing dalam pembelajaran komunikasi bisnis. Banyak pembelajaran yang bisa saya petik dan pasti dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada Ibu Husnita yang telah mengajarkan dan memberikan improvisasi terhadap materi-materi selama perkuliahan sehingga ilmu yang diberikan selalu relevan dengan keadaan sekarang. Dan terima kasih untuk Kak Ardi yang telah membimbing dalam perkuliahan komunikasi bisnis dan juga memberikan tugas-tugas yang menarik. Demikian video ini saya buat. Sampai jumpa di lain waktu.